Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jufriyadi, asal SMA Negeri Pintar, Provinsi Riau. Perkenalkan, saya Deni Marlina M, berasal dari SDN 008 Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir. Saya Nur Azikin, asal sekolah SD 011 Beringin Jaya. Saya Septi Ersija, asal sekolah SD Negeri 001 Simandola, Benai. Saya Hendra, dari SD 001 Koto Talu. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuantan Singi. Salam Kayu. Baiklah teman-teman semua, marilah kita saksikan penampilan kami tentang demonstrasi kontekstual praktek coaching bersama teman-teman CGP. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Jufri, Bu Seti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita melakukan kegiatan pos dengan coaching, mana saya profesornya. Untuk itu saya mau bertanya ke Pak Jufri, bagaimana dengan kompetensi yang kita akan lakukan hari ini? Terkait kompetensi yang ada pada diri saya nih Pak Hendra ya, saya ingin dikembangkan terkait dengan kompetensi mendengarkan secara aktif nih Pak. Baik. Nanti di pelaksanaan coachingnya nanti, yang jelas kompetensi kehadiran penuhnya itu jelas ada ya Pak Jufri. Terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan alurnya sesuai dengan Tirta, yang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, saya rasa Pak Jufri sudah paham itu ya. Terus bagaimana nantinya yang ingin untuk yang perlu saya amati dengan kegiatan kita ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dari kompetensi-kompetensi yang ada itu, sepertinya kompetensi yang perlu diamati betul adalah ketika saya mendengarkan secara aktif nanti ketika pelaksanaan coaching ini dimulai. Ya, baik. Terus bagaimana penilaian Pak Jufri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada kegiatan ini? Ya, jadi memang selama ini saya memang kurang fokus ya Pak Hendra ya, apalagi dengan kegiatan formalitas, apalagi ini sudah materi inti coaching, tentu saya harus bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coach, dan saya merasakan ada ketika ada sesuatu yang terdengar oleh telinga itu membuat saya kadang-kadang gagal fokus, jadi saya nggak itu yang saya kembangkan betul, mohon itu diamati nanti. Baik, betul. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, tentu harapan-harapan saya mudah-mudahan apa yang menjadi titik kelemahan saya dalam hal coaching, terutama tadi mendengarkan hati, bisa berkembang baik, dan tentu juga tidak itu saja, mudah-mudahan semua alur Tirta dapat saya kuasai nanti, dan terus juga bagaimana dengan harapan-harapannya pembelajaran yang penuh juga dapatkan dari proses coaching ini insyaallah. Baik, Bu Jufri, itu saya silakan buat Jufri melakukan pos dengan safety coachingnya, saya akan amati. Silakan Pak Jufri. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya. Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam Pak Jufri. Ya, gimana kabarnya sore hari ini Bu Septi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Septi sudah datang sore hari ini. Tentu dengan banyak agenda dapat meluangkan waktu ke sini. Kita tidak akan lama-lama juga nih Bu Septi. Apa nih yang mau Bu Septi sampaikan pada sesi coaching kita sore hari ini? Ya, baik Pak Jufri. Ini sebenarnya terkait dengan diri saya Pak. Saya Senin depan diberi amanah sebagai pembina upacara nih Pak. Jujur, saya sedikit merasa tegang dan saya sedang mencari solusi yang lebih efektif. Apalagi pas yang saya hanya tinggal 2 hari lagi Pak Jufri.
Oke, baik Bu Septi. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai atas kejujuran yang telah Bu Septi sampaikan terkait persoalan yang sedang Bu Septi hadapi saat ini. Sebelumnya tentu apa yang kita bicarakan ini tentu akan saya rahasiakan Bu Septi, dan mudah-mudahan ini bisa membuat asas keterbukaan untuk Bu Septi bisa berbicara penuh, menyampaikan semua pilihannya kepada saya sebagai coach, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, baik Bu Septi, apa nih tujuan yang ingin Ibu capai pada sesi coaching kita pada sore hari ini? Terima kasih sebelumnya Pak Jupri. Saya ingin meningkatkan kemampuan berbicara saya di depan umum, Pak Jupri. Oke, kemampuan berbicara di depan umum. Seperti apa nih Bu Septi tujuan akhir yang ingin Bu Septi capai pada sesi coaching kita kali ini? Saya ingin berbicara sebagai pembina upacara besok dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan semua hal yang saya sampaikan. Oke, baik Bu Septi. Kalau begitu, seperti apa nih ukuran keberhasilan yang ingin Bu Septi capai pada sesi coaching kita kali ini? Saya ingin berbicara di depan umum dengan lancar dan tanpa rasa gugup, Pak Jupri, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke, baik. Nah, menurut Bu Septi nih, kemampuan berbicara yang baik, yang bagus di depan umum itu seperti apa menurut Bu Septi? Menurut saya, kemampuan yang berbicara yang baik di depan umum itu adalah suatu kemampuan berbicara yang lancar, tidak merasa gugup dan menguasai materi, serta audiens yang mendengarkan juga dapat memahami dengan baik, Pak Jupri. Oke, jadi ada kemampuan yang berbicara itu menurut Bu Septi tidak gugup, kemudian menguasai materi sudah pasti, dan tentu audiens juga paham dengan apa yang Bu Septi sampaikan nanti. Nah, kira-kira nih Bu Septi, kalau kita buat sebuah penilaian dalam bentuk angka nih, kira-kira pada tahap yang sekarang ini Bu Septi kira-kira berada di level angka berapa baru kira-kira nih Bu Septi? Saya merasa beragam aja ya Pak Jupri. Ya. Kiraan saya masih di level 5 dan 6 lah. Ya bagaimana ya Pak? Bingung saya Pak. Saya belum terbiasa tampil di depan umum, yang juga kurang mahir berbicara di depan umum. Banyak deh Pak yang menghantui pikiran saya. Ya. Oke, baik Bu Septi, sepertinya memang sangat berat ya atas apa yang Bu Septi rasakan, apalagi waktu juga sudah mepet, hanya 2-3 hari ke depan. Kalaupun tidak sampai di level angka 10 nih Bu Septi, kira-kira dari proses coaching ini kira-kira berada di level berapa kira-kira ini Bu Septi? Untuk hal ini, dengan kondisi yang seperti ini, setidaknya saya berada di level 7 lah Pak. Oke, baik Bu Septi. Seperti apa nih kira-kira Bu Septi? Sesuatu hal yang rileks bagi Bu Septi yang dapat Bu Septi lakukan agar berada pada level yang ingin Bu Septi sampaikan tadi. Apa ya? Ya sepertinya untuk beberapa waktu ke depan yang dapat saya lakukan sepertinya adalah saya coba mencari materi, mungkin di internet. Nanti saya kumpulkan materi-materi khusus pembina sebagai pembina upacara. Terus saya juga bisa nanti beli buku-buku terkait materi sebagai pembina. Kemudian beli buku-buku cara berbicara di depan umum. Dan yang tak kalah pentingnya tentu saya mesti cepat juga membuat konsep pidato. Kemudian selanjutnya nanti saya latihannya secara mandiri dulu di depan kaca Pak Jupri. Oke, di depan kaca. Iya. Tentu sebelumnya sebagai coach saya sangat mengapresiasi Bu Septi karena sudah beragam ide nih yang bisa dikumpulkan pada pikiran Bu Septi, mulai dari mencari buku terkait materi-materi pembina sebagai pembina upacara, mencari di internet, kemudian tadi juga akan mencoba mencari buku tips-tips yang khusus sebagai pembina upacara, termasuk juga membuat konsep, sehingga terakhir tadi juga ingin latihan mandiri dulu di depan kaca. Tentu kalau kita buat skala prioritas nih kan sungguh banyak nih, waktunya sangat mepet, hanya 2 hari lagi ke depan. Sementara
kira-kira apakah sanggup atau tidak, tentu ini sebuah dilema juga bagi Bu Septi nanti. Kira-kira yang paling skala prioritas nih bagi Bu Septi yang dapat dilakukan yang paling ideal yang mana kira-kira? Ya karena banyak ya Pak ya. Iya. Saya sepertinya untuk tahap awal ini saya pikir yang paling ideal itu yang akan saya prioritaskan adalah membuat konsep Pak Jupri. Dan setelah konsep selesai saya akan langsung belajar mandiri berbicara di depan kaca. Itu yang paling pertama akan saya lakukan. Oke, saya sangat mengapresiasi karena Bu Septi sudah dapat mempolakan ada skala prioritas dari beberapa hal yang akan dilakukan beberapa depan. Kira-kira nih Bu Septi, kapan nih Bu Septi akan mulai melakukannya? Saya pikir nanti malam saya sudah mulai nih Pak Jupri, apalagi waktunya juga sangat singkat ya, tinggal 2 hari lagi. Dan Senin besok ini saya sudah akan tampil sebagai pembina upacara di sekolah. Oke, baik Bu Septi, alhamdulillah malam hari ini Bu Septi sudah akan mulai start mempraktekkan, merancang konsep dan latihan di depan kaca untuk proses pelaksanaan pembina upacara hari Senin besok insyaallah. Oh baik Bu Septi, rasanya ini kita sudah di ujung waktu sepertinya, tak lama-lama juga. Kira-kira apa nih hal yang baru yang bermanfaat bagi Bu Septi yang bisa dirasakan pada sesi coaching kita kali ini? Di awal saya masih bingung nih Pak Jupri, tapi pada sesi ini saya mendapatkan hal-hal yang lebih skala prioritas dan akan segera saya lakukan. Oke, baik Bu Septi, saya rasa kegiatan coaching sudah bisa kita kunci, kita tutup dahulu. Tapi saya sangat berharap nih minggu depan saya ingin mendengar lagi cerita-cerita sukses Bu Septi ketika sebagai pelaksana pembina upacara Senin besok ini. Mudah-mudahan Bu Septi minggu depan masih ada waktu. Ya, insya Allah Pak. Oke, terima kasih Bu Septi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jupri sudah melakukan course dan coaching tadi. Saya sudah mengamatinya. Terus saya mau tanya sama Pak Jupri nih, bagaimana pendapat Pak Jupri tentang diri sendiri tadi, tentang performanya tadi? Ya, terima kasih Pak Indra. Terkait penilaian saya sendiri nih Pak ya terhadap performa yang saya bawakan tadi sebagai coach, saya rasa sudah mulai ada peningkatan alhamdulillah insyaallah. Karena tadi terkait alur saya mencoba alur tirtanya, kemudian potensinya, terkhusus juga tadi potensi yang saya ragukan di awal ya. Saya ragu tadi apakah mampu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coaching, dan saya rasa sudah mulai ada arah peningkatan. Apa yang membuat Pak Jupri menilai seperti itu? Ya, jadi memang biasanya kan saya ketika di luar kita formal seperti ini, saya kan memang sering tidak fokus ya dengan hal-hal yang ada saja sedikit di lingkungan sekitar yang membuat saya risau. Saya selalu tidak fokus, tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan seperti ini saya mencoba untuk mendengarkan aktif, dan saya rasa ya begitulah kemudian yang performa tadi saya sudah mulai ada peningkatan lah. Ya, bagus Pak Jupri. Walaupun demikian penilaian Pak Jupri sudah bagus, saya juga menilainya sudah bagus. Namun demikian kita tetap akan melakukan peningkatan, mungkin membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Kompetensi yang saya katakan tadi, 3 kompetensi tadi itu memang tetap diterapkan. Maka untuk melakukan kos-kos kedepannya akan lebih baik. Ya, Pak Jupri sebagai penutup dalam kegiatan ini saya menyatakan dapat dari proses ini Pak Jupri sudah saya perhatikan kehadiran penuhnya sudah ada, mendengarkan secara aktifnya sudah bagus, pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga bagus, tapi untuk kedepannya pasti kita tingkatkan lagi karena semakin bagus itulah nilainya juga akan semakin bagus karena kita tidak akan sekali ini untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih Pak Jupri, Bu Septi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.